Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya beberapa kali ketemu orang-orang yang bercerita, berkonsultasi tentang trauma masa lalu. Anda juga pasti pernah mengalaminya. Dia bercerita masa lalunya begitu traumatis karena peristiwa-peristiwa buruk dari orang-orang yang dicintai, dari sekitarnya, dari segala macam hal. Dan kemudian pengalaman itu membuat dia sulit percaya sama orang. Pengalaman itu membuat dia sulit sekali untuk melihat sesuatu yang positif. Memang itu pengalaman yang konkret, real. Jadi tidak bisa kita menghakimi bahwa dia salah. Karena memang itu pengalaman yang nyata. Persoalannya adalah bagaimana cara mengatasi agar tidak sungguh-sungguh dikuasai oleh masa lalu yang negatif. Pengalaman traumatis di masa lalu. Sehingga yang sekarang terus dipengaruhi oleh masa lalu yang negatif itu. Juga dengan demikian, masa depannya terus akan begitu. Itu yang penting. Nah, saya sendiri merasa bahwa sebetulnya pengalaman traumatis di masa lalu bisa membuat kita fokus pada pengalaman yang negatif dan traumatis itu. Sehingga lupa bahwa hidup itu bukan hanya satu pengalaman singular, hanya satu-satunya. Pasti tidak. Tetapi karena fokusnya di situ, perasaan, emosi, pikiran, fokus pada satu titik yang membuat kita traumatis, maka kita kemudian tidak melihat yang lain. Seperti di sebuah lembar kertas putih, ada tinta setitik di situ. Dan kita fokus di tinta itu. Sehingga kita melihat segalanya hitam, padahal itu hanya satu titik. Di luar itu masih banyak lembar putih yang sangat bersih. Nah, setiap peristiwa juga seperti itu. Kalau toh ada pengalaman negatif yang traumatis, tidak sepenuhnya segalanya negatif. Ada yang positif. Dan seringkali karena fokus pada yang negatif, yang positif nggak kelihatan. Karena memang kerja pikiran kita seperti itu. Kerja pikiran kita memberi peringatan supaya kita hati-hati, waspada. Tidak jelek. Tetapi jangan lupa, jangan hanya fokus pada yang negatif. Justru dengan fokus yang positif, kita bisa menggunakan perbandingan yang sama. Kalau mengalami peristiwa negatif yang lalu, kemudian itu dipakai, kemungkinan yang sekarang juga bisa dia negatif karena pengalaman masa lalu, maka yang positif juga bisa dibuat seperti itu. Saya mengalami yang positif kok. Nah, kalau yang dulu positif, sekarang juga bisa positif. Contoh sebetulnya bagus sekali bacaan tentang Daud dan Goliat. Ketika Goliat mengolok-olok Daud dan mengatakan bahwa tidak mungkin Daud bisa mengalahkan dia. Daud mengatakan, saya mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan telah membebaskan saya dari mulut singa, maka saya bisa mengalahkan engkau juga. Pengalaman positif itu yang dipakai. Dan menurut saya, Anda juga mengalami begitu banyak pengalaman positif. Anda dan saya, bukan hanya negatif. Kalau Anda bisa sehat sampai sekarang, saya sehat sampai sekarang, itu karena Tuhan sudah menjaga, melindungi, menyertai, memberkati. Nah, itu bisa dipakai menjadi pengganti pengalaman traumatis yang negatif. Dan kemudian mengatakan, kalau selama ini Tuhan sudah menjaga saya, nanti juga Tuhan pasti akan menjaga saya. Apalagi justru Tuhan itu identitasnya atau definisi Tuhan
Identitas Tuhan itu adalah penolong, penyelamat, penebus. Nah, itu justru itu identitasnya. Memang untuk itu Tuhan datang. Karena itu ketika ada orang yang sakit, lumpuh sebelah tangannya, dan itu hari Sabat, Tuhan bertanya kepada banyak orang, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang? Jawabannya jelas. Dan itu hari Sabat. Itu artinya hanya Tuhan yang boleh bekerja pada hari Sabat. Dan Tuhan mengatakan menyembuhkan orang pada hari Sabat, itulah memang tugasnya. Tugas Tuhan, identitas Tuhan. Menyembuhkan, melindungi, menyelamatkan. Maka itu yang harus dijadikan pegangan. Dan terbukti kok, masa lalu Tuhan sudah melindungi, menjaga, dan menyelamatkan kita. Kalau Anda dan saya ini masih sehat sampai sekarang, jangan dikira kita loh yang menyehatkan diri sendiri. No, kita hanya ambil bagian kecil. Kebanyakan justru Tuhan yang melindungi tanpa kita sadari. Seringkali begitu. Begitu tidur, istirahat, antibodi kita muncul. Loh, lalu kalau ada penyakit-penyakit sudah bisa disingkirkan oleh antibodi yang muncul ketika kita tidur. Artinya kita tidak ngapa-ngapain, sadar pun enggak tidur, tapi antibodi meningkat. Loh, itu kan kerja Tuhan, ya kan? Dan banyak contoh yang lain. Kalau Anda dan saya bisa sampai sekarang ini sehat, wah, itu yang perlu dijadikan pedoman. Seperti Daud, kalau dulu Tuhan membebaskan dia dari mulut singa, maka sekarang dia juga bisa membebaskannya dari ancaman Goliat. Di belakang kita, di belakang Daud itu ada Allah yang melindungi lebih besar dari Goliat. Di hadapan perkara yang sangat besar yang nampaknya tidak mungkin kita atasi itu, ada Tuhan di belakang kita. Jadi yang dilihat Tuhan. Maka Daud mengatakan, aku tidak maju melawan engkau dengan menggunakan tongkat dan pedang, tetapi aku maju kepadamu karena aku bersama Tuhanku yang berperang bersamaku melawan engkau. Nah, jadi karena itu cara untuk mengatasi trauma di masa lalu atas pengalaman-pengalaman negatif dengan menggantikan pengalaman itu dengan peristiwa-peristiwa positif. Salah satu yang sangat jelas adalah bahwa pengalaman masa lalu itu sudah bisa dilalui. Buktinya Anda masih bisa sekarang sampai ada di sini sekarang ini. Itu bukti. Dan itu pengalaman positif. Kalau masa lalu bisa diatasi, sekarang juga bisa diatasi. Dan karena itu bisa menggantikan pengalaman negatif masa lalu dengan pengalaman positif bahwa saya bisa mengatasi. Sehingga ketika kita melihat peristiwa sekarang, tidak berdasarkan pengalaman negatif masa lalu. Wah, dulu saya mengalami dengan orang ini seperti itu. Orang ini juga bisa begitu. Waduh, itu jadinya negatif terus. Tetapi kalau pengalaman masa lalu negatif dan ternyata sekarang bisa berlalu, nah itu yang kita jadikan patokan. Kalau dulu bisa berlalu dengan orang ini pun saya pasti bisa berlalu. Karena Tuhan bersama saya. Karena saya maju bersama Tuhan. Dan Tuhan sudah menyelamatkan saya atas peristiwa negatif di masa lalu. Maka sekarang juga kalau saya menghadapi peristiwa negatif, Tuhan juga tetap akan bersama saya. Karena Tuhan selalu Immanuel menyertai saya. Karena itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena khawatir dan takut tanda kita kurang sempurna dalam mengasihi dan dalam percaya. Padahal Tuhan memang identitasnya adalah penyelamat, pelindung, pengasih yang selalu menyertai kita. Dan kita itu begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka kita memandang peristiwa sekarang ini dan masa depan dengan penuh harapan. Bukan karena pengalaman masa lalu yang negatif, tetapi karena pengalaman masa lalu yang positif, yaitu ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita dari banyak pengalaman yang nampaknya tidak mungkin kita lalui.
Karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.